Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, kita masih terhubung dengan Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 dari DPR RI, kemudian juga Pak Doni Kusuma, pengamat pendidikan sekaligus anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, saya ke Pak Huda lagi. Pak Huda, kalau Komisi 10 tadi Anda juga sebutkan, mungkin sebagai perwakilan juga dari Komisi 10, cukup jelas posisinya, mayoritasnya. Tetapi RUU KUP ini kan juga dibahas di Komisi 11, di mana RUU KUP ini juga menjadi payung hukum PPN 7% nanti, yang salah satunya rencananya ini akan dikenakan ke sektor pendidikan, begitu kan. Kalau komunikasi dengan Komisi 11 akan seperti apa nanti kalau memang akan dilanjutkan terus RUU KUP-nya? Ya, selama ini teman-teman di Komisi 11 mengkomunikasikan pada Komisi 10 terkait dengan klaster khusus PPN pendidikan. Dan dalam beberapa kesempatan, berbagai fraksi juga sudah mensikapi menyangkut soal isu ini. Dan kelihatannya sudah ada kesepakatan, Mas, bahwa untuk klaster PPN pendidikan, opsinya di-drop di dalam rancangan RUU KUP ini. Anda melihat masih banyak yang masih banyak prioritas lain selain PPN 7% ini, atau seperti apa? Atau sebenarnya bahwa tidak apa-apa, tapi ada cara yang mungkin lebih baik untuk pengenaan pajak di sektor pendidikan, Pak Huda? Kita memahami apa yang menjadi niat dari pemerintah untuk perluasan objek pajak ini. Tapi khusus untuk perluasan ini dan lalu mengenakan di dunia pendidikan, saya kira tidak pas. Karena berbagai pertimbangan undang-undang, amanat undang-undang, pertimbangan sosiologis, pertimbangan aspek Semangat dasar tadi ya. Orang tua yang berisiko nanti terbebani dengan ketika lembaga pendidikan akan dikenai PPN dan seterusnya itu. Kami agak trauma sebenarnya, Mas, ketika ada klaster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga memasukkan terkait dengan pendidikan di dalam klaster pengenaan perizinan dan seterusnya waktu itu direncanakan di tempat-tempat zona pengembangan ekonomi eksklusif itu. Ya. Itu juga sudah menurut saya, dan bisa saja pemerintah melalui mandat dari RUU Cipta Kerja yang waktu itu sudah merumuskan terkait dengan itu khusus untuk dikenakan PPN dari Undang-Undang Cipta Kerja saja. Jadi ini perdebatannya jadi makin tidak bagus ke depan, menyangkut soal risiko dari ini semuanya. Nah, karena itu jalan terbaik adalah di drop gitu. Dan cara ini yang baik dalam rangka memproteksi dunia pendidikan kita, semangatnya yang nirlaba tadi itu. Oke. Pak Doni, kalau Pak Doni melihatnya bila memang RUU KUP ini kan nanti lanjut begitu ya pembahasannya, setuju dengan Pak Huda lebih baik di drop saja, atau ada perspektif lain yang bisa mengenakan mungkin lebih baik caranya untuk mengenakan PPN 7% ke sektor pendidikan ini, Pak Doni? Ya, pertama-tama pemerintah harus mempertimbangkan sebenarnya paradigma pendidikan kita itu sebagai apa gitu ya. Apakah pendidikan ini sebagai public good, bonum comune gitu untuk kebaikan masyarakat, kebaikan rakyat, atau sebagai bisnis pribadi, kepentingan pribadi individu, siapa yang bisa membeli dia akan mendapat layanan pendidikan yang baik dengan risiko mahal gitu ya. Jadi ini harus ditegaskan dulu gitu. Karena amanat konstitusi kita jelas pendidikan itu sebuah hak ya yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Ini bukan masalah kamu punya duit banyak, kamu bisa beli berkualitas atau tidak. Itu yang harus dipertimbangkan, sehingga memasukkannya di dalam undang-undang itu harus ada dasar dari konstitusinya gitu. Itu yang pertama. Kemudian saya setuju dengan Pak Saiful Huda bahwa ketika mau memperluas cakupan perpajakan ini sebenarnya sudah banyak yang mengaturnya gitu. Dan sebenarnya memang kita melihat fenomena ada masyarakat Indonesia yang memakai badan hukum PT, itu kan jelas perusahaan terbatas untuk mengelola pendidikan. Ya. Dan yang PT seperti ini menurut saya jelas ini cari untung gitu. Karena namanya juga perusahaan terbatas, maka dia bisa dikenain aturan-aturan perpajakan yang berlaku gitu.
Dan ini nggak banyak, yang PT seperti ini nggak banyak. Yang banyak itu adalah yayasan-yayasan, perkumpulan-perkumpulan yang tadi saya bilang, mereka itu nirlaba gitu. Maka saya juga mempertanyakan juga kepada Mas Justinus ya, ketika dia mengatakan supaya sekolah-sekolah itu komitmen pada nirlaba. Selama ini sudah nirlaba Mas kita itu gitu. Tetapi ada yang for profit, yaitu yang berbadan hukum PT. Itulah yang harus diatur, tetapi pengaturannya jangan di undang-undang yang dikaitkan dengan jasa pendidikan. Karena ruang lingkup yang sebelumnya dikecualikan kan jasa pendidikan, ini mau dihapus gitu. Pak Doni. Nah kalau jasa pendidikan dihapus, nanti sangat luas sekali dampaknya. Kalau tadi saya katakan, definisi di dalam undang-undang kita itu tidak jelas gitu ya. Itu. Jadi kalau di undang-undangnya nanti tidak jelas, bermasalah Mas gitu. Sama seperti kasus BSNP ini saja kan, apakah BSNP ini badan mandiri atau tidak, itu aja bisa diperdebatkan gitu Mas dengan undang-undang yang ada gitu. Saya khawatirnya seperti itu gitu. Pak Doni, Itu. kalau Jadi Anda melihatnya tadi kan, itu. ya saya menarik juga mendengar pernyataan Anda yang terkait dengan perusahaan terbuka PT yang mengelola pendidikan begitu. Tapi kalau untuk dikenakan PPN 7% ke yang PT misalkan, apakah akan berdampak signifikan terhadap perpajakan kita? Anda melihatnya? Ya, signifikan atau tidak tergantung bagaimana pendataannya. Karena PT yang melakukan jasa pendidikan itu banyak, Mas. Misalkan ya, tes-tes bahasa Inggris itu. Kalau kita mau tes TOEFL, tes IELTS, itu kan mereka itu bisnis itu ya. Lalu kursus-kursus bahasa yang berasal dari afiliasi dengan luar negeri. Begitu ya. Lalu kemudian bagaimana berbagai macam mekanisme jasa pendidikan itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Dan itu hitung-hitungannya ya saya tidak tahu ya, saya bukan ekonom, dan berapa persentasenya, seberapa besar potensinya menaikkan pajak kita gitu. Tetapi yang seperti itu menurut saya harus diatur. Karena PPN itu dikenakan di dalam aturan kan pengusaha kena pajak. Jadi sebelum ditarik harus ditetapkan dulu siapa itu pengusaha kena pajak. Nah istilah pengusaha kena pajak itu sudah kontradiktif dengan penyelenggaraan pendidikan. Ya ini menarik sebenarnya kalau itu bukan perusahaan. Menarik sebenarnya kalau ditanyakan langsung juga ke pihak Kementerian Keuangan dan Kemendikbud, kita atau kami juga sudah mencoba untuk berkomunikasi, mengundang pagi ini, tapi memang belum bisa, Pak Huda dan juga Pak Doni. Nah Pak Doni, kalau untuk dampak sendiri ini akan seperti apa sih kalau dampak objek PPN 7% ini masih akan dikenakan kepada sektor pendidikan? Siapa saja yang akan kena dampaknya? Apakah kemudian peserta didik, siswa-siswi juga akan terkena dampaknya nanti? Ya tentu saja, kalau ini tetap dikenakan, sementara definisi jasa pendidikan itu tidak terkena, biaya pendidikan menjadi mahal, ya. Kemudian orang tua menjadi kesulitan mengakses sekolah berkualitas, dan ketika sekolah itu tidak mampu untuk membeli barang-barang yang berkualitas, siswa-siswi dirugikan, karena dia tidak akan memperoleh layanan pendidikan yang baik. Laboratoriumnya tidak lengkap, sarana prasarananya, kemudian alat-alat lain yang dipergunakan untuk pendidikan, sistem assessment yang dipergunakan, misalkan nanti kan Mas Menteri ini kan ingin juga bagaimana kita juga bisa berkolaborasi dengan sekolah dari luar negeri gitu ya. Artinya bagaimana di perguruan tinggi terutama juga bagaimana sistem katakanlah kerjasama dengan luar negeri itu dilakukan dengan kampus-kampus internasional. Ini akan menjadi bermasalah dan ujung-ujungnya apa? Ya masyarakat yang akan kena. Karena PPN itu yang bayar itu konsumen akhirnya masyarakat, Mas. Dan itu orang tua. Dan kalau kemudian orang tua yang dikenakan berarti mereka yang mengadministrasi ini dia hanya mencatat saja menaikkan. Kamu mau beli di sekolahku seperti ini ya, tapi kamu bayar segini ya, karena kami aturnya gitu. Tapi pengusaha kan nggak mau rugi. Misalkan orang yang menjual jasa dan barang. Itu akan membuat pendidikan kita semakin runyam menjadi kapitalis, Mas, gitu. Dan akibatnya apa? Pendidikan tidak terpenuhi. Amanat konstitusi pasal 31 ayat 1 itu tidak terpenuhi oleh pemerintah yang harusnya menyelenggarakan sesuai dengan tujuan pendidikan ini. Sebenarnya satu nada ya dengan Pak Huda yang tadi menyebutkan bahwa semangat belajar atau semangat pendidikan di Indonesia ini menjadi bertolak belakang dengan adanya rencana ini. Pak Huda, terakhir mungkin catatan bagi pemerintah? Ya. Saya merasa akhir-akhir ini pemerintah seringkali ingin masuk pada ruang penyelenggaraan pendidikan yang selama ini diinisiasi oleh berbagai ormas sebagai peletak dan pejuang pendidikan kita. Kita ingin ketika pemerintah ingin mengatur pada ruang ini, saya kira sementara ini belum waktunya. Terlebih-lebih penyelenggara pendidikan yang diinisiasi oleh NU, Muhammadiyah, Persis, Katolik, dan seterusnya menurut saya. Belum waktunya, taman siswa, dan seterusnya.
Karena itu saya minta pemerintah untuk hati-hati dalam masa transisi ini. Transisi pemerintah ingin ada kualitas dan mutu pendidikan naik. Saat yang sama semangatnya adalah tidak merangkul kelembagaan-kelembagaan yang sudah existing. Ini berisiko jangka panjang dalam dunia pendidikan kita. Nah, karena itu semangatnya harus merangkul. Salah satu cara merangkul dalam dunia pendidikan kita hari ini adalah mengajak mereka pengaturan terkait dengan PPN, pendidikan, sementara saya kira belum perlu. Oke, kalau dari DPR memang cukup jelas. Komisi 10 tentunya juga tadi berkomunikasi dengan Komisi 11. Sepertinya ini akan di-drop. Kedepannya seperti apa ini masih akan tanda tanya, tergantung juga Pak Huda dan kawan-kawan. Nanti Pak Doni, prioritas pendidikan Indonesia mengingat adanya fenomena sekarang school from home, masih di pandemi COVID-19, masih banyak yang harus diadaptasi. Apa Anda lihat kemudian yang paling penting juga masalah adaptasi di pandemi COVID-19 ini? Apa saja prioritasnya dan catatan bagi pemerintah terkait dengan rencana PPN 7% ini ke sektor pendidikan? Ya, catatan utama saya pertama-tama adalah pemerintah harus memastikan di masa pandemi ini anak-anak Indonesia belajar. Karena sudah ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu pembelajarannya berkurang. Karena apa? Karena tidak ada kecepatan atau kesungguhan dari pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat untuk mendata anak-anak ini yang mengalami kehilangan pengalaman belajar itu seperti apa. Ya. Kemudian begitu mereka ketahuan data-data di mana, langsung diberi support system. Apa yang harus dilakukan? Kalau mereka tidak memiliki gawe, carikanlah gawe. Kalau jaringan internetnya belum ada, buatlah seperti itu atau buat mekanisme yang lain. Jadi yang prioritas saat ini menurut saya adalah menyelamatkan anak-anak Indonesia yang saat ini belajar, karena nanti mereka ini 2045 ini yang memimpin kita, Mas. Gitu. Tetapi sayangnya kita mengalami masa situasi seperti ini dan kita masih sibuk dengan masalah administrasi, bukan masalah substansi. Kita harus kerja cepat bagaimana memanfaatkan resources yang ada. Bahkan kalau perlu kata-katanya Ki Hajar Dewantara itu diungkapkan kembali. Semua dari kita itu adalah guru, karena waktu itu kan konteksnya wajib membaca ya. Jadi tuna aksara itu Ki Hajar waktu itu. Sekarang ini saatnya siapa yang punya kakak sekolah di kampus dan lain-lain, ajarin adik-adikmu gitu. Siapa yang punya tetangga yang bisa membantu tetangganya belajar, ajari tetanggamu belajar. Ya. Kalau nggak usah nunggu dari pemerintah daerah, nggak usah nunggu dari sekolah gitu. Kalau anak-anak ini tidak belajar, masyarakat harus yang punya hati harus mulai mengajari anak-anak yang sekarang ini bingung mau ngapain, yang tidak bisa mengadakan pembelajaran tatap muka. Jadi ini adalah gerakan bersama yang menurut saya mendesak. Siapapun yang terdidik harus menjadi guru bagi anak-anak Indonesia saat ini yang ada dimanapun yang kesulitan belajar. Ya, jelas sekali. Selamatkan pendidikan, antisipasi juga learning loss bagi generasi muda sekarang yang akan menjadi pemimpin di masa depan dengan fokus pada substansi, dan ayo sama-sama kita juga membantu adik-adik kita, teman-teman kita untuk lebih fokus belajar saat ini. Pak Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, kemudian Pak Doni Kusuma, pengamat pendidikan. Terima kasih pagi ini sudah mau disapa oleh Sapa Indonesia Pekan, berbagi informasi, sharing juga terkait dengan rencana PPN 7% ke sektor pendidikan. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih.